Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Hafiz Fajri, CGP Angkatan ke-10 dari SMA 23 Batam. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi dari modul 11. Itu bagian dari kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perbedaan pendidikan dan pengajaran. Selama ini kita memahami bahwa pendidikan dan pengajaran itu dua hal yang sama, padahal tidak. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, di mana pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu maknanya lebih luas, di mana pendidikan itu adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 11 ini, ada beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas. Di mana sebelum mempelajari modul 11 ini, pembelajaran yang sering saya lakukan di kelas hanya bersifat teacher center, guru sebagai pusat pembelajaran. Dan saya hanya menilai dari aspek kognitif saja, yang bertumpu pada ujian akhir semester dan ulangan harian. Sehingga pembelajaran dikatakan berhasil jika murid-murid sudah mencapai KKM. Karena saya beranggapan bahwa anak itu terlahir seperti kertas putih, dan pembelajaran itu hanya bersifat transfer materi pelajaran. Sehingga pembelajaran di kelas, saya hanya menekankan siswa itu untuk menguasai materi dan tidak memperdulikan apakah murid benar-benar paham atau tidak. Namun setelah saya mempelajari modul 11 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menjadi sadar bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 11 ini, saya menjadi sadar bahwa anak terlahir memiliki kodrat anak, yang seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Bukan hanya bertumpu pada aspek kognitif saja, melainkan meliputi seluruh aspek pembelajaran, mulai dari kognitif, afektif, psikomotor, budaya, spiritual, dan sosial. Banyak hal berharga yang saya peroleh ketika setelah mempelajari modul 11 ini. Di antaranya, murid sebagai subjek pembelajaran bukan objek pembelajaran. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru, guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati ketika melayani peserta didiknya. Guru harus mampu memahami karakteristik murid, di mana guru harus mampu memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Sehingga yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, diantaranya adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center, berpusat pada murid. Menerapkan pembelajaran abad 21 yang meliputi berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif, seperti terlihat pada gambar. Pembelajaran dihasilkan tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, dan mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Hasilnya, para siswa terlihat sangat antusias dan begitu bersemangat setiap mengikuti rangkaian pembelajaran yang saya lakukan. Demikian penyampaian materi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga menginspirasi bagi kita semua Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia.